Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mata kuliah Mekanika Fluida. Pertemuan ke materi selanjutnya terkait benda terapung ya. Jadi benda terapung. Jadi kalau misalnya kita punya permukaan, kemudian ada suatu benda ya, taruhlah bentuknya seperti ini. Nah, yang mana dia tenggelam ya, tenggelam di dalam air, tetapi di bawahnya masih ada air lagi ya. Nah, benda itu kan kalau dia kalau dia tenggelam ya, apakah dia tenggelam, apakah dia melayang, ataukah dia terapung ya. Taruhlah misalnya ada wadah, kemudian ada air, kemudian ada bola ya, bola misalnya. Apakah dia seperti ini, apakah dia berada di bawah ya, apakah dia berada di atas ya. Itu maka ada gaya yang bekerja ya, ada gaya yang bekerja pada arah vertikal ya, ada gaya yang bekerja pada arah vertikal. Nah, ada tentu kalau dia tenggelam ya, maka ada gaya yang ke bawahnya lebih besar daripada gaya vertikal. Gaya vertikal ke bawah itu lebih besar daripada gaya vertikal ke atas ya. Ya, dimana mungkin saja gaya vertikal ke bawah itu yang mempengaruhi adalah berat, sedangkan gaya vertikal ke atas itu adalah gaya yang namanya gaya terapung ya, atau disimbolkan dengan FB ya, buoyancy ya. Jadi kalau kita tuliskan, mungkin adik-adik juga mendengar nanti atau melihat di literatur lain, itu namanya buoyancy ya, buoyancy ya. Nah itu, nah sehingga kalau kita contohlah misalnya ada benda dengan bentuk seperti ini, nah kita mau mengetahui gaya buoyancy-nya, FB-nya ya. Nah, maka kita cara terbaik yang bisa kita lakukan, ada beberapa cara sebenarnya, tapi kalau saya sendiri cara saya itu ya seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, di mana benda ini kita anggap sebagai benda lengkung dengan kita membagi duanya ya, misalnya dari titik ini ke titik ini ya. Jadi kalau kita gambarkan, maka kita gambarkan dia ya, maka dia ada yang seperti ini ya. Mungkin kurang bagus gambarnya. Duh. Ya. Ternyata dia hilang ya. Jadi kita bikin ulang saja. Oke. Mohon maaf, ini ada masalah.
tadi FB gaya buoyancy-nya atau gaya apungnya. Nah, maka itu bisa juga kita bagi dua dia ya, misalnya dari titik ini ke titik ini, kemudian dari titik ini ke titik ini ya. Jadi yang pertama seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, jadi ini. Nah, ini kita gambarkan ulang di sini. Nah, kemudian yang kedua yang ini. Nah, itu yang kita ya, kira-kira seperti ini. Atau mungkin dia agak di bawah. Ini untuk memberikan penjelasan bahwa benda ini saya bagi dua, saya belah menjadi dua ya, yang merah dan yang biru ya. Ini merah, ini biru. Kira-kira kalau dibagi dua itu seperti ini, supaya bisa kita lakukan seperti yang pernah kita pelajari ya, sebagaimana dia bidang lengkung di bawah muka air ya, sehingga kalau kita mau tahu berapa gaya ya, gaya yang bekerja pada bidang ini, bidang lengkung ini, kita perbaiki dulu gambarnya. Nah, ini kita anggaplah ini F1, maka itu sama dengan ya yang pernah kita pelajari itu ini ya. Kalau dia pada bidang lengkung, maka itu sama dengan berat fluida yang ada di atasnya ya. Jadi itu sama dengan sama dengan ini, berat fluida yang ada di atasnya ya, dengan volume tertentu ya. Jadi anggaplah ini adalah V1 ya. Jadi ini berat ya, berat dengan volume tertentu. Nah, kemudian demikian juga yang ini juga bidang lengkung ya, ini muka air, ini adalah bidang lengkung, maka juga sama ya. Ketika kita mau mencari berapa gaya yang bekerja pada ini F2, pada bidang ini ya, bidang di bawahnya, karena di bawahnya tentu ada air ya, di bawah benda yang utuh ini ada air di bawahnya, sehingga ada juga gaya yang bekerja pada bidang lengkung. Tetapi sama bahwa prinsipnya adalah kalau dia gaya pada komponen vertikal, maka itu sama dengan berat fluida yang ada di atasnya ya. Nah, kata di atasnya itu, di atasnya ya, sama dengan berat fluida di atasnya. Nah, kata-kata di atasnya ini diberi tanda kutip ya, di atasnya, karena kita tahu bahwa benda ini kan tentu tidak ada fluida di dalamnya ya, tetapi itulah prinsipnya ya, prinsipnya bahwa konsepnya bahwa memang ketika dia benda lengkung ya, bidang lengkung, maka diterapkan gaya komponen vertikal itu sama dengan berat fluida yang ada di atasnya ya. Jadi walaupun dia imaginary, tetap kita anggap seperti itu ya. Jadi ini, maka ini sama dengan berat fluida yang ada di atasnya ya, dengan volume tertentu ya. Jadi ini W dengan V2. Kalau ini tadi V1, maka ini V2 ya. Nah, sehingga kita bisa tulis ya bahwa FB
F buoyancy atau gaya apung itu sama dengan, kita tahu bahwa F2 itu tentu lebih besar ya, karena kalau kita lihat dari gambarnya ini, volume di atasnya itu atau berat fluida di atasnya itu lebih besar daripada F1 ya, sehingga F2 itu lebih besar ya, sehingga F2 dikurangi F1. Nah, ya sama dengan kita tahu bahwa gaya F2 dan F1 itu sama dengan berat ya, berat fluida yang ada di atasnya, dimana kita tahu bahwa W ya, W atau berat itu sama dengan rho GV ya, rho GV, karena W itu kan sama dengan massa dikali gravitasi ya, massa adalah rho dikali V, rho dikali V, sehingga W itu sama dengan rho dikali V dikali G ya, W atau berat ya, sehingga kita bisa tulis bahwa gaya yang bekerja pada komponen vertikal yaitu sama dengan berat, itu sama dengan rho daripada fluida ya, rho V dikali dengan gravitasi dikali dengan V volume ya, mana volumenya ini adalah V2 ya, ini V2 dikurangi V1. Nah, sehingga kita bisa tulis bahwa F buoyancy ya, F gaya apung itu sama dengan rho fluida dikali dengan G dikali dengan V ya, dikali dengan V. Nah, kita V-nya di yang mana ya, ini rho GV itu kan berat ya, sama juga bahwa gaya FB atau gaya buoyancy atau gaya apung itu kan bekerja arah vertikal ya, berarti rho V dikali G dikali V itu juga sama dengan berat ya. Nah, tetapi volumenya, volume yang mana di sini ya, volume di sini adalah volume displacement ya, displacement daripada fluida yang dipindahkan ya. Jadi volume daripada fluida yang dipindahkan akibat adanya akibat adanya benda ini di dalam air ya. Jadi ketika benda ini ada dalam air, ada sejumlah volume fluida yang dipindahkan akibat adanya benda ini ya, yang disebut dengan displacement ya, sehingga ini adalah volume daripada displacement atau VB ya, VB, sehingga kita bisa tuliskan bahwa rho G dikali V itu sama dengan berat ya, berat dari displacement fluida ya. Nah ini, nah sehingga inilah gaya buoyancy yang kita dapatkan, bahwa gaya buoyancy itu sama dengan berat ya, rho dikali G dikali dengan B dikali dengan volume daripada displacement, sehingga itu juga sama dengan berat daripada displacement fluida, yaitu gaya buoyancy sama dengan berat daripada displacement fluida. Nah, kalau misalnya kita mau tahu benda tersebut apakah dia tenggelam ataukah dia terapung, maka kita bisa lakukan perhitungan keseimbangan gaya sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu kita bisa tahu apakah dia tenggelam, apakah dia mengapung ya. Tetapi untuk menghitungnya, kita bisa salah satunya adalah kita hitung gaya buoyancy-nya, yang mana kita sudah dapatkan daripada perhitungan di slide ini, bahwa FB itu sama dengan rho dikali G dikali dengan V ya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun contoh-contoh soalnya terkait yang pernah saya jelaskan itu sebenarnya saya punya, tetapi nanti coba saya carikan waktu untuk saya bikinkan videonya ya. Mudah-mudahan sempat. Jika tidak, nanti bisa saya bisa oleh adik-adik silakan coba sendiri ya, silakan cari contoh-contoh soal, kemudian coba dipelajari ya. Demikian, mohon maaf apabila ada salah, apabila ada yang kurang ya mohon maaf, apabila ada yang salah mohon diperbaiki, diperkaya materi ini dari referensi-referensi lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.